Film ini tuh halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel Ira Syosana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film Captain America Brave New World. Oke, jadi sebenarnya gue nggak pengen bahas banyak soal film ini karena gue bisa bilang ini bukanlah film MCU dengan performa normalnya sebagaimana mestinya. Tapi gue juga bisa bilang ini bukanlah film terburuk MCU, khususnya di tengah-tengah film-film mereka belakangan ini. Tapi kalau kalian lihat dari production value-nya sebenarnya memang bisa dibilang film ini di bawah standar. Benar-benar bukan performa terbaiknya mereka. Soal cerita, sebenarnya mereka ini tetap pengen mempertahankan ciri khas trilogi Captain America, film-film Captain America. Dan gue bisa bilang film Captain America itu sebenarnya bisa gue anggap sebagai film spionasenya MCU. Ada misteri di baliknya, ada yang harus diungkapkan, ada penyelidikan-penyelidikan yang begitu-begitulah. Tapi dibungkus di world building MCU. Nah cuman gue bisa bilang di film Captain America keempat ini, cerita spionase yang dihadirin itu gue kategorikan sebagai cerita spionase yang murahan. Kayak gimana rahasianya disimpan dan gimana itu terungkap, menurut gue rasanya cukup murahan aja. Di sini banyak loh momen-momen tipikal karakter antagonis yang mereveal rencananya ketika head to head berdialog dengan si karakter utama. Banyak banget tipikal mereka hadap-hadapan terus kayak ngejelasin dengan kata-kata yang ingin menggambarkan kalau dia jahat. Hahaha, aku begini. Aku sudah begini gitu. Dan mengecewakannya adalah hampir seluruh premis dari film ini sebenarnya udah bisa kalian tebak kalau misalnya kalian ngelihat sedikit video promosional dan juga pembahasan di filmnya gitu. Mulai dari konflik yang dimulai dari Amerika yang ingin ngurusin adamantium, kemudian masalah Thunder Tedious Ross yang bermasalah dengan Samuel Stern, dan kemana arah di bawahnya itu somehow ya gampang aja gitu ketebak. Gak ada bungkusan-bungkusan ambiguitas yang kompleks, dan menurut gue masih lebih kompleks dan lebih bikin penasaran film Captain America The Winter Soldier. Tapi ya secara keseluruhan sebenarnya ya cerita spionase yang dihadirin di Captain America Brave New World ini adalah cerita yang bisa dinikmatin aja, khususnya buat anak-anak. Nah tapi walaupun begitu ada beberapa subplot yang sebenarnya bikin gue lumayan agak susah nebak juga sebenarnya arahnya kemana. Khususnya tentang pengembangan karakter Thunder Ross ini dibawa ke arah mana. Dan surprisingly karakter Thunder Ross di film ini literally ya dibuat jadi karakter bapak-bapak yang sebenarnya sayang anak aja dan takut sama penyakit jantungnya dan berusaha melakukan yang terbaik. Pokoknya bisa gue bilang beberapa sebab akibat yang menjadi titik penting di cerita spionase di film ini tuh ya punya sebab akibat yang ya anti klimaks aja gitu. Jadi ya begitulah secara cerita, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang menarik, dan nggak ada yang se-engaging film-film Captain America sebelumnya. Dan menurut gue harusnya sih film ini jadi film Captain America yang durasinya cukup singkat ya. Nah, dan yang paling terlihat dari film ini sebenarnya adalah di production value-nya yang menurut gue bisa gue bilang seperempat awal gue udah bisa memutuskan film ini cukup murahan. Dan yang paling bisa dinilai dari sebuah film MCU tentu adalah MCU itu lekat dengan CGI gitu. Apalagi film-film generasi awal punya CGI yang benar-benar memanjakan mata. Sedangkan film ini ya kelihatan banget lah mereka buru-buru banget, kurang polishing, kurang finishing. Dan dari sini kelihatan kenapa banyak reshoot di film ini. Mulai dari sinematografi, gue bisa bilang sebenarnya banyak sinematografi yang sebenarnya hitungannya males. Banyak banget shot-shot dan juga blockingan yang nggak dipikirin banget. Apalagi kalau udah masuk ke action sequence. Action sequence itu kan melibatkan shot, sinematografi, dan juga koreografi ya. Dan gue bisa bilang dua-duanya itu minus banget. Salah satu yang menarik dari Captain America adalah hand-to-hand combat. Mereka nggak bisa selalu menggunakan adegan pertarungan dengan senjata canggih gitu. Well, mungkin The Falcon akhirnya menjadi Captain America itu bisa menjadi pembeda. Cuman di sini mereka juga kelihatan kok tetap pengen menghadirkan adegan hand-to-hand combat. Cuman sayangnya secara koreografi canggung banget dan secara sinematografi itu males. Dan editingnya pun ngebingungin. Dan yang paling gue inget adegan pertarungan si Sam Wilson dengan karakter yang gue lupa namanya siapa tapi diperanin sama si Gus Fring. Adegan tembak-tembakannya, pukul-pukulannya itu demi apapun bisa gue bilang canggung banget. Dan sinematografinya membuat gue bingung ini mau dibawa ke arah mana. Dia mau ngapain, dia diapain itu nggak kelihatan.
Nah kalau soal CGI tadi, ya di trailer gue lihat lah adegan awal ketika dia mendarat di satu tempat gitu ya, si Captain America dengan sayap kebuka abis itu nutup. Gue langsung bisa bilang, wah ini CGI-nya murahan banget, jelek banget. Gue kira bakal ada polishing dan ternyata itulah yang dipakai di dalam filmnya gitu. Lu bisa bener-bener bedain mana sayap, mana kostum praktikal. Dan itu bukan cuma berlaku di satu situ aja, hampir semua adegan-adegan yang melibatkan sayap itu kelihatan kayak gitu. Khususnya di adegan yang menurut gue harusnya bisa jadi salah satu adegan yang paling menarik gitu selain final battle-nya, yaitu adegan pertarungan di Pulau Celestial. Ya mungkin ini tantangannya kali ya karena tempatnya siang, jadi lu harus punya pandangan yang clean banget di shotnya itu, dan sayangnya itu membuat semua CGI ini kelihatan jelas banget. Di beberapa titik karakter Joaquin Torres dan juga Sam Wilson ini ketika terbang kelihatan banget kayak grafis game. Dan ada juga beberapa shot-shot praktikal kayak adegan-adegan pilot-pilot ini lagi terbang. Kelihatan banget gitu. Kurang nyatu, kurang ngeblend, baik secara finishing visual effect, pewarnaan, dan juga acting karakternya. Kerasa canggung aja gitu. Ya sayangnya lah begitu, hampir semua CGI-nya jelek, dan menurut gua CGI yang lumayan itu cuman ada di adegan battle dia ngelawan Red Hulk alias Tadros yang jadi besar. Dan secara overall sebenarnya directingnya juga bukan directing yang bagus ya, agak aneh gitu ya. Agak aneh, old school, dan asal nempel gitu ya. Apalagi gimana cara mereka editing dan penggunaan musik. Kayak adegan pas si Joaquin, Sam, dan juga Isaiah mau ke gedung White House. Mereka pakai tipikal cutting-cuttingan dan juga musik-musik yang kesannya tuh R&B banget. Dan menurut gue itu mohon maaf gak masuk sama sekali. Ya bisa gue bilang lah, terlepas dari CGI, visual effect yang standar dan juga cerita yang standar, sebenarnya itu semua bisa gue toleransiin asalkan mereka menghadirkan suasana vibes yang sesuai sama trailernya gitu. Gue ngerasa trailer tuh kayak wah banget gitu, apalagi dari konsep tipografinya. Gue kira itu bakal merepresentasikan suasana yang berbeda di film ini, cuman ternyata mereka bahkan gak bisa konsisten dalam membangun vibe seperti apa yang pengen mereka bangun di film ini gitu. Ya salah satu film MCU yang secara keseluruhan mengecewakan, tapi bukan film yang gak bisa ditonton. Gue bisa bilang justru jauh lebih memalukan cerita film Doctor Strange in the Multiverse of Madness gitu. Walaupun menurut gue secara production value sebaliknya jauh lebih bagus Doctor Strange in the Multiverse of Madness daripada Captain America Brave New World ini. Jadi ya gue nggak tahu harus berharap apa ke film Thunderbolt, cuman kalau gue ngelihat ya konsep film Thunderbolt nanti itu nggak begitu try hard jadi sesuatu yang berbau-bau spionase dan sebagainya. Jadi ya mungkin kalau misalnya ceritanya setara dengan Captain America Brave New World ini ya gue bisa ngerti dan bisa gue terima. Jadi ya begitulah pembahasan gue soal film ini gitu ya. Nah ngomong-ngomong sebenarnya di sini ada hal yang menarik perihal karakter baru kita, si Captain America kita yang baru ini gitu. Gue nggak ngerti apa maksudnya gitu, tapi banyak banget di sini momen-momen si karakter Sam Wilson ini diasosiasikan dengan cara berantem yang agak kasar dan menggunakan benda tajam. Dan itu di highlight banget mulai dari ketika dia berantem dengan Gus Fring, gue sebut Gus Fring aja lah. Kemudian ketika dia kepepet dan mengandalkan senjata-senjata di sekitarnya, somehow semua itu diasosiasikan dengan benda tajam dan pisau gitu. Termasuk ketika dia berantem sama Red Hulk, cara dia menyelesaikannya adalah dengan tusuk-menusuk. Seperti itu. Gue gak tahu itu positif apa tidak. Dan yaudah, gitu ya dulu pembahasan gue soal film Captain America Brave New World, sebuah film MCU murahan yang ya masih bisa dinikmatin lah sayangnya. Dan sampai jumpa di film berikutnya, dan seperti biasa di channel gue, Sebarkan Racun.